Semangat pagi teman-teman. Ya, kembali bertemu dengan saya Master Lili di channel YouTube ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang 4 jenjang universitas kehidupan. Sepanjang hidup kita, dari lahir hingga menjelang ajal, kita terus belajar. Nah, kalau di dalam sekolah formal, jenjang-jenjang tersebut jelas sekali. Dari SD, SMP, SMA, kuliah. Ya. Jadi jelas sekali universitas seperti itu. Tetapi pertanyaannya, kita sebagai pembelajar sejati dalam universitas atau sekolah kehidupan, bagaimana jenjangnya? Nah, saya menemukan jenjang itu di satu konsep yang disebut matra kecerdasan yang ditemukan oleh ya, Bapak Farid Poniman selaku penemu dari konsep Stephen, ya. Beliau mengungkapkan ada 4 level matra kecerdasan seseorang. Dan dari matra kecerdasan itulah akhirnya saya mengambil kesimpulan, saya membahasakan itu sebagai jenjang kita sebagai seorang murid dalam sekolah atau universitas kehidupan ini. Nah, apa saja jenjangnya? Jenjang paling dasar dari sekolah kehidupan adalah analitas, di mana di jenjang itu kita sebagai manusia menggali dan mencari apa potensi genetik, apa potensi unik, apa potensi khas yang kita miliki. Sehingga ketika kita mengenali itu, sampai pada tahap kita menerima segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, disitulah kita akan bisa dengan mudah masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang mentalitas. Di jenjang mentalitas ini teman-teman, seperti halnya pisau, ya misalkan ini pisau, sisi tajam dan yang atas sisi tumpul, maka seseorang akan fokus mengasah sisi tajamnya. Nah, demikian juga di mentalitas. Ketika kita sudah mengenali sisi kelemahan dan keunggulan kita, jenjang sekolah mentalitas ini kita fokus mengasah, menggembleng, ya membentuk potensi unggul kita. Jadi fokus pada keunggulan kita dan kita gembleng, ya kita terus kembangkan sehingga kita menjadi pribadi yang tangguh. Ya, kenapa? Karena kita sudah fokus pada keunggulan kita dan mengembangkan keunggulan kita. Nah, ketika kita sudah menjadi pribadi yang tangguh karena mentalitasnya kuat, tidak lagi rapuh, maka kita akan bisa masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang moralitas. Nah, di jenjang personalitas dan mentalitas kita masih fokus pada diri kita sendiri, ya, masih fokus pada diri kita masing-masing, ya. Sedangkan di moralitas itu sudah kita menanggalkan sisi egoisme kita. Orientasinya bukan lagi pada diriku, ya, tetapi pada kita, ya, kolaborasi di antara sesama manusia. Itulah, ya, jenjang universitas kehidupan yang disebut moralitas. Kita akan mudah bekerja sama, berkolaborasi. Sebagai orang tua dan anak akan mudah, ya, menjalin satu hubungan komunikasi yang, ya, harmonis ketika, ya, orang tua sudah masuk di jenjang moralitas. Karena apa? Lebih mudah memahami anak-anaknya. Demikian juga pasangan suami istri. Ketika masing-masing sudah mencapai di jenjang moralitas, karena sudah bicara tentang kita, ya, aku dan kamu, ya, menjadi kita, maka akan mudah menjalin satu kolaborasi. Bukan lagi ini milikku, ini milikmu, ya. Ini sudah menjadi konsep kita, kolaborasi di antara kita. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah di jenjang moralitas, maka kita selanjutnya bisa naik ke jenjang berikutnya, yaitu spiritualitas. Di moralitas kolaborasi kita fokus di antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi ketika di spiritualitas,
apa yang kita lakukan sudah berorientasi hubungan personal kita dengan Sang Maha Pencipta. Sehingga disitulah ketika spiritualitas dan kita sudah masuk di jenjang spiritualitas, apapun yang kita kerjakan semata-mata untuk mendapatkan ridho, untuk menyenangkan Yang Maha Kuasa. Bahkan tindakan-tindakan kita semata-mata untuk sebagai wujud persembahan, sebagai wujud ungkapan terima kasih kita atas segala anugerah yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Itulah teman-teman, 4 jenjang di sekolah kehidupan, di universitas kehidupan. Yang pertama, dasar personalitas, kemudian mentalitas, moralitas, dan spiritualitas. Pertanyaannya, saat ini kita di jenjang yang mana? Apakah dalam sepanjang hidup kita sampai saat ini, detik ini, kita masih mencari-cari apa sih sejatinya potensiku? Apa sih sejatinya potensiku? Jika itu yang terjadi, maka Anda perlu sebuah alat bantu di mana yang akan menunjukkan dengan cara mudah apa sejatinya potensi Anda. Jika itu yang Anda inginkan, silahkan Anda berkomentar dan saya akan pandu Anda bagaimana cara mudah menemukan potensi khas, potensi unik Anda, sehingga Anda menjadi pribadi yang satu-satunya istimewa di dunia ini berdasarkan potensi unik Anda. Terima kasih, masih bersama saya, Master Lili. Mari kita temukan potensi kita optimalkan potensi kita, dan kita dengan mudah berkolaborasi dengan orang lain. Dan pada akhirnya kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Sang Maha Pencipta, karena kekhasan yang kita miliki sebagai sebuah anugerah yang luar biasa, yang istimewa bagi setiap Anda. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video saya berikutnya.